Selain jalan layang Nontol dari Kampung Melayu ke arah Tanah Abang, juga ada underpassnya di teman-teman yang mengarah ke Satrio ya. Di sana ada pusat perbelanjaan macam-macam, ada ITC, ada apa namanya teman-teman? Banyak ya. Udah sampai lupa ngeblank. Di arah Kampung Melayu ya, ada apa teman-teman? Di dekat underpass Rasuna Said ada titik kumpul nih yang belum sempurna ya, belum ada tanamannya. Namun ada tempat duduk yang digunakan oleh para pekerja yang sedang break makan siang ya, lalu hangout untuk merokok. Para pekerja yang sudah ketergantungan dengan rokok yang wilayahnya semakin dibatasi ya, tidak ada tempat untuk merokok selain di tempat-tempat yang terbuka seperti ini. Termasuk di tempat umum juga sudah tidak boleh sebenarnya ya, larangan merokok di tempat umum. Cyber 2. Nah, ininya titik kumpulnya belum tuntas ya, namun sudah lumayan berfungsi walaupun dengan tanaman yang belum diinstal ya, masih berupa box tanaman, namun tanamannya belum ada. Nah, ini banyak pekerja yang rehat jeda makan siang dan tidak ada lahan untuk duduk-duduk selain tadi tempat yang sudah disediakan ya, jadi adanya sebagian di luar. Pukul 12.45 di sekitar Jalan HR Rasuna Said, di jalur persian yang tuntas direvitalisasi pada tahun 2024. Pasca beroperasinya LRT Jabodebek di kawasan ini yang sempat mempengaruhi infrastruktur baik jalan raya maupun jalur persian yang tertunda untuk direvitalisasi, baru berkesempatan Pemprov DKI Jakarta pasca beroperasinya LRT Jabodebek ini. Nah, ini baru terinstall bougainville dan tanaman pelindung ya, yang sepertinya relatif seragam. Sekarang tanaman pelindung di jalur pembatas ada tabebuya ya, seperti hanya kita melihat di Jalan Jenderal Sudirman ya, dan tempat-tempat lain yang sudah direvitalisasi, terutama jalur persiannya ya teman-teman. Stasiun LRT Kuningan, PTB sudah melewati 2 stasiun. Tadi stasiun LRT Setiabudi ya, di awal pemberangkatan. PTB sudah sampai di Kemenkes, di dekat stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Jadi di sekitar Jalan HR Rasuna Said ada 3 stasiun LRT Jabodebek teman-teman ya. Dari utara ada Setiabudi, lalu di pertengahan ada Rasuna Said, dan di arah selatan ada Kuningan. Jadi 3 stasiun LRT setelah Duku Atas ya, dari arah pemberangkatan pertama di kawasan transit Duku Atas. Tapi masih mengarah ke selatan. Nah, kita nanti di arah selatan bisa melihat long span LRT Jabodebek yang sempat heboh juga teman-teman ya. Karena lengkungannya tentu saja tanpa tiang ya, menyebabkan perlambatan kecepatan ya dari LRT Jabodebek di sekitar long span tersebut, dan penurunan kecepatannya sangat drastis. Nah, ini penampakan dari Kemenkes teman-teman ya. Sekarang mungkin Pak Budi ya, Kementerian Pak Budi Gunadi maksud saya, yang merupakan profesional di perbankan dan sempat juga di, kalau tidak salah, di BUMN ya, sebelum masuk menjadi birokrat atau menteri di kantor Kementerian Kesehatan ini. Dulu sempat menjadi pimpinan di Surat TPM Bekerja Bank Bali, bertransformasi menjadi profesional di kementerian, atau lebih tepatnya pemimpin yang bersifat politik ya, posisi politik di Kementerian Kesehatan, Gedung Dr. Adiatama MPH. Salah satu tokoh mantan Menkes juga kalau tidak salah ya, Pak Adiatama.
diabadikan di nama gedung di Kementerian Kesehatan. Jam makan siang segera akan berakhir. Jadi kalau rute TPM amati di jalur pedestrian di Jalan HR Rasuna Said ini pada saat makan siang, terutama area tempat duduk dan tempat interaksi digunakan oleh para pegawai untuk duduk dan melepas penat dengan beristirahat, termasuk juga merokok. Karena mungkin di area gedung sudah tidak boleh lagi ada yang merokok ya teman-teman. Jadi Perda mengatur mengenai lokasi larangan tempat merokok ya di berbagai tempat, terutama tempat-tempat umum. Jadi yang praktis yang terbuka adalah jalur pedestrian di depan gedung perkantoran yang masih boleh merokok. Ya begitulah nasibnya yang merokok. Pada akhirnya tentu saja harus kompromi dengan peraturan yang ada, termasuk juga peraturan daerah. Nah ini di sekitar Kemenkes, ya penampakannya seperti ini ya. Jadi para pekerja yang masih menikmati jeda istirahat, terutama dari para perokok ya, harus kemper. Karena tidak ada lahan untuk merokok sebenarnya di gedung-gedung termasuk gedung perkantoran ya. Bahkan di area terbuka di halaman pun sebenarnya di gedung perkantoran sudah tidak boleh ya. Setahu data TPM begitu ya. Nah ini sudah mulai dekat ke arah selatan nih, ada long span LRT Jabodebek di sisi selatan. Kemenkes kita sudah lewat, kita akan ke arah selatan lagi, ke arah underpass Mampang. Derita para perokok sulit menemukan tempat beristirahat atau merokok, akhirnya banyak yang duduk di sekitar jalur pedestrian untuk menikmati jeda di pukul 12 hingga pukul 1 barangkali ya, jadwal resmi dari rehat atau makan siang setiap perkantoran di Jakarta. Nah ini penampakannya seperti ini ya. Segera browsing-browsing sambil jeda, termasuk juga merokok.